Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas materi alkohol dan aldehid. Awali dengan pembahasan tentang alkohol ya. Untuk struktur alkohol, alkohol itu sendiri merupakan senyawa yang molekulnya memiliki suatu gugus hidroksil yang terikat pada satu karbon, ya, atom karbon yang bersifat. Atom karbon jenuh yang dimaksud dapat berupa atom karbon dari suatu gugus alkil yang sederhana. Berikut adalah contohnya, contoh dari gugus alkohol tersebut. Yang pertama adalah gugus metanol. Ya. Di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang alkana, alkena, dan alkona. Kita tahu metanol itu mempunyai atom C1. Kemudian jika dia merupakan alkohol, dia mengikat satu senyawa hidroksil yaitu OH ini. Jadi kalau metana CH4 maka atom H-nya di sini diposisikan dia berikatan dengan OH sehingga menjadi CH3OH. Kemudian ada etanol. Dari namanya kita tahu bahwa atom C-nya merupakan atom C dengan dua rantai eh, atom C, ya, C2H5OH. Nah, ini OH-nya ini adalah merupakan gugus alkohol. Kemudian eh, alkohol juga merupakan bisa juga merupakan rantai yang bercabang ataupun tidak ya. Nah, ini untuk contoh senyawa yang kedua itu ada dua propanol ya. Dari namanya kita tahu bahwa atom C alifatiknya atau rantai lurusnya adalah propana pada awalnya, kemudian pada atom nomor 2 itu terdapat gugus alkohol atau hidroksi ya. Jadi menjadi dua propanol atau bisa juga disebut dengan isopropil alkohol. Nah, kemudian eh, contoh alkohol yang mempunyai rantai cabang adalah 2 metil 2 propanol atau terbutil alkohol. Nih, ya, strukturnya seperti ini. Dia merupakan propanol tetapi mempunyai cabang eh, CH3 atau yang kemarin kita juga sudah bahas ya. Atom alkana jika kehilangan satu atom hanya maka namanya mendapat akhiran il ya. Nih di sini adalah metana menjadi metil. Jadi namanya menjadi 2 metil 2 propanol atau disebut juga terbutil alkohol. Dan atom karbon itu dapat berupa suatu atom karbon dari gugus alkenil atau gugus alkunil ya. Jadi maksudnya dari alkana ya. Di slide sebelumnya tadi adalah alkana, tapi bisa juga dia merupakan alkena ataupun alkuna untuk struktur utamanya. Atau bisa juga berupa suatu atom rantai jenuh dari suatu cincin bensena. Jadi dalam bentuk eh, siklik pun juga bisa menjadi eh, suatu senyawa alkohol begitu. Nah, ini adalah contohnya ya untuk alkena. Ya, ini eh, terdapat propana, di mana propana itu mempunyai ikatan rangkap jadi menjadi propena ya sebetulnya menjadi propena. Tetapi pada atom C yang eh,
paling ujung ini ya yang berseberangan dengan gugus rangkap. Kan kalau misalnya tidak ada OH-nya ini adalah propena ya. Tapi di ujung di sini ada atom hidroksil sehingga nanti penomorannya dari sebelah gugus fungsi OH ini ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa meskipun alkena alkona itu juga merupakan gugus fungsi, tapi ketika ada gugus fungsi yang lain kita harus memperhatikan gugus tersebut apa untuk memberikan penomoran. Sehingga untuk senyawa ini penomoran dimulai dari gugus OH. Nah, di OH ini eh, yang mengikat atom C-nya itu dianggap sebagai nomor satu ya. Sehingga eh, ikatan rangkapnya itu berada pada atom C nomor 2. Jadi penamaannya adalah 2 pro-P0. Jadi duanya ini adalah posisi ikatan rangkapnya ini. Gitu. Atau bisa juga disebut dengan alil alkohol. Ini yang untuk struktur rantai lurus dulu ya, saya jelaskan. Nah, kemudian untuk yang atom C rangkap 3 ini menjadi 2 propanol atau proparkil alkohol untuk penamaannya. Kemudian ada juga alkohol dari golongan eh, senyawa berbentuk lingkaran atau siklik kemarin saya sudah sampaikan. Nah, ini ada ini kan gugus benzana ya. Ini gugus benzana ya. Nah, ketika dia berikatan dengan OH, nah jadi bensil alkohol. Jadi ini merupakan suatu bensil eh, alkohol yang berbentuk bensiklik gitu. Jadi alkohol tidak hanya pada rantai lurus ya, tapi rantai cabang ataupun rantai siklik juga bisa mengandung alkohol. Kalau atom OH itu langsung pada struktur benzenanya, itu namanya menjadi fenol. Kita cek ini uh, alkoholnya ada pada gugus metana ya, atau bensil kalau dalam keseluruhan. Nah, sedangkan yang ini beda ya, langsung pada struktur benzenanya namanya menjadi fenol. Kemudian ini uh, ada gugus metil ya, kalau sebelumnya ini ya, ini uh, CH2-nya langsung berikatan dengan OH dan benzene. Nah, yang ini CH3 bersambungan dengan gusmun. Sehingga namanya menjadi para metil fenol karena posisinya ada di posisi para ya atau metil. Itu OH yang langsung berikatan dengan oksigen ini namanya fenol. Jadi namanya menjadi para metil fenol. Sehingga dari tanaman tersebut diketahui rumus umum dari alkohol itu adalah AROH atau AROH seperti ini ya. Jadi rumus ini seperti ini. Alkohol dapat dilihat secara struktural sebagai turunan hidroksi dari alkana ataupun juga sebagai turunan alkil dari air. Jadi kalau kita mau melihat strukturnya, dia bisa dari hidroksi dari alkana ya, alkana yang mengalami hidroksilasi ataupun turunan alkil dari molekul air ya. Sehingga seandainya kita mau mendefinisikan sesuai strukturnya tersebut, sebagai contoh etil alkohol ya, ini etil ya, ini gugus etil, ini adalah gugus hidrosil. Etana di mana satu hidrogen diganti dengan gugus hidroksil. Jadi kita juga bisa mengasumsikan bahwa etil alkohol itu merupakan
etana, di mana satu hidrogennya diganti dengan gugus hidroksil. Ini kalau menurut struktur berdasarkan turunan hidroksi dari alkana. Kemudian bisa juga air di mana satu hidrogennya diganti dengan gugus etil. Ini kan gugus airnya ini. Kalau kalau salah satu hidrogennya diganti dengan etil, nanti jadinya etil alkohol. Jadi eh, persepsinya seperti itu ya, bisa dikatakan sebagai turunan hidroksi dari alkana ya, yang rantai lurus ataupun sebagai turunan alkyl dari. Berikutnya untuk penggolongan alkohol berdasarkan derajat substitusi dari atom karbon yang langsung mengikat gugus hidroksil. Jadi alkohol tersebut dibagi menjadi tiga golongan ya. Jadi ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Itu dilihat dari eh, atom karbonnya yang langsung berikatan dengan hidroksilnya ya. Nah, berarti atom karbonnya itu adalah ini yang kita lihat. Nah, posisi dia bagaimana? Kalau dia masih berposisi mengikat hidrogen, ini kan harusnya kalau di posisi ini dia mengikat atom hanya tiga ya, yang normal untuk etana ya. Tapi karena dia diikat satu oleh bos alkohol, maka ini dan H ini masih pada posisi yang tetap, maka ini disebut etil alkohol dan merupakan alkohol primer karena di sini masih H ya. Begitu juga untuk eh, bensil alkohol ya, merupakan alkohol primer. Nah, apakah yang dimaksud dengan alkohol primer? Jika karbon tersebut itu mengikat satu atom karbon lain, maka disebut karbon primer. Dan alkoholnya disebut alkohol primer. Kemudian jika karbon yang mengikat gugus OH juga mengikat dua atom karbon lain, maka disebut karbon sekunder dan alkoholnya disebut alkohol sekunder. Jika karbon yang mengikat gugus OH-nya mengikat tiga atom karbon lain, maka disebut karbon tersier dan alkoholnya disebut alkohol tersier. Nah, ini yang tadi ya. Coba kita cek dulu. Ini adalah alkohol primer. Kenapa? Karena atom C ini mengikat satu atom C. Nah, jadi posisi atom karbonnya itu adalah karbon primer. Sehingga alkoholnya juga alkohol primer. Nah, kalau untuk yang eh, atom ini ya, geraniol ya, ini adalah senyawa yang memberikan aroma wangi. Ini juga merupakan alkohol primer karena apa? Atom C ini hanya mengikat satu atom C yang di sini. Ya, jadi tetap alkohol primer. Nah, kalau senyawa yang berikut isopropil alkohol ini adalah alkohol sekunder karena atom C ini mengikat dua atom C lain. Satu, dua. Jadi namanya menjadi alkohol eh, sekunder. Satu, ini namanya alkohol sekunder. Kemudian untuk eh, senyawa mentol ya, mentol. Ini atom apa? Alkoholnya apa? Primer atau sekunder atau tersier? Dia adalah primer, sekunder ya. Karena dia atom C-nya yang berikatan dengan alkohol itu mengikat atom C. Ya. Satu, ini C ya isinya ya. Jadi setiap ada senyawa ini di sini itu adalah atom C. Di sini itu C. Gitu ya.
Jadi ini adalah primer. Ya, ini tadi standar. Kemudian eh, untuk contoh alkohol tersier itu ada eh, bus OH ya, bus alkohol. Dia termasuk primer atau sekunder atau tersier. Kita lihat atom C. Atom C-nya mengikat atom C ada berapa? Ini yang atom C-nya berikatan langsung dengan OH. Udah kita hitung satu, oke. Jadi ada tiga, berarti dia adalah alkohol eh, tersier. Kita cek satu, ini juga tersier. Namanya apa? Noritin bro. Ini terbutar. Untuk berikutnya, bagaimana tata penamaan alkohol ya? Dalam tata nama substitusi sistem IUPAC, suatu nama harus mengandung eh, 4 karakter. Jawaban suatu akhiran. Nah, ini sebagai contoh, angka ini adalah yang disebut dengan lokal. Dan metil ini adalah jika dia mempunyai cabang, dia adalah awal. Kemudian ada lokan lagi ya. Kemudian ada induk dari senyawa tersebut. Kemudian all ini adalah akhiran. Induk ini merupakan rantai terpanjang ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan ada apa ini? Lokan itu menunjukkan bahwa substitusi metil yang merupakan terlihat pada senyawa Indo pada posisi C. Pada dalam lokan itu menunjukkan posisi atom C. Senyawa Indo mengandung atom karbon dan tidak ada ikatan rangka lengkap. Jadi ininya adalah eksternal. Dan karena merupakan suatu alkohol, maka akhiran memiliki akhiran satu menunjukkan bahwa ada atom C1 itu mengikat gugus. Secara umum,
Penomoran pada rantai karbon selalu dimulai dari bagian akhir yang lebih dekat dengan gugus yang mendapat nama sebagai suatu aliran. Prosedur berikut harus diikuti substitutif di dalam ini. Yang pertama, seperti yang sudah kita sampaikan di kelas ya, pilih rantai karbon utuh yang terpanjang, di mana gugus hidroksil terikat langsung. Kemudian ganti nama dari alkana sesuai rantai karbon tersebut dengan menghapus huruf A yang terakhir menjadi tambahan akhiran ol. Jadi dari alkana itu ke alkohol A-nya A yang terakhir diganti dengan ol. Contohnya metana menjadi metanol, etana menjadi metanol seperti itu. Kemudian yang kedua, nomor rantai karbon utuh yang terpanjang sedemikian sehingga atom karbon yang mengikat gugus hidroksil memiliki nomor terkecil ya. Jadi yang ada gugus alkoholnya itu adalah dicari yang paling kecil nomornya. Tandai posisi gugus hidroksil dengan menggunakan nomor tersebut sebagai logam. Kemudian tandai posisi gugus-gugus lain sebagai awalan dengan menggunakan nomor yang sesuai dengan posisi masing-masing pada karbon sebagai logam. Dan rantai karbon sebagai logam. Nah, ini relatif mudah ya. Kemarin kita sudah bahas kalau misalnya lurus aja dia propana. Tapi karena ada tambahan gugus hidroksil di sini atau alkohol atau gugus OH, maka akhiran A-nya diganti menjadi ol. Jadi propananya menjadi propan. Sehingga karena dia di posisi nomor satu, gugus hidroksilnya maka menjadi satu propanol. Atau kemarin saya juga sempat menyinggung bisa juga diberi N-propanol gitu ya, normal artinya dia pada posisi yang umum. Dan ini gugus butanol, atom OH-nya pada atom C ini ya. Pada atom C ini sehingga kita cari nomornya dari sini kiri atau dari kanan ya. Tadi dikatakan bahwa penomorannya yang dimulai dari yang paling dekat dengan gugus OH sehingga penomorannya dari sini. Di nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan ini nomor 4. Nah, karena posisi OH-nya pada nomor 2 maka lokannya itu adalah 2. Kemudian ini rantai lurusnya jumlahnya 4 menjadi butan. Nah, karena alkohol menjadi butan. Nah, sekarang yang untuk yang ini, atom OH-nya ini rantai terpanjangnya adalah 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga senyawanya yang terpanjang itu adalah pentana kalau untuk alkana. Untuk penomorannya bagaimana? Penomorannya dimulai dari atom yang mengandung gugus OH, berarti dari sini ya. Bukan dari sini ya, karena meskipun di sini ada cabang tapi gugus fungsi OH-nya ada di sini. Jadi dari yang ada OH-nya. Jadi ini nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4 dan C nomor 5. Nah, pada atom C nomor 4 kita lihat ada gugus metil ya, ada gugus metil. Sehingga ini kita kasih lokan ya 4, gugusnya metil, satunya adalah alkohol, kemudian rantai panjangnya ada 5 menjadi 4 metil 1 pentanol. Kemudian untuk yang ini ya, ini sama-sama pentanol tapi OH-nya pada posisi bukan nomor pertama, dia ada di sini, kemudian di sini ada cabang, Nah, penomoran dari mana? Dimulai yang paling dekat dengan atom A, berarti satunya dari sini, 1, 5. Nah, di atom nomor itu ada 2 cabang yaitu metil sehingga kita seperti menjadi 4 di metil 2 pentan.
Nah, ini lagi, ini ada klor di sini ya. Kemudian atom C terpanjangnya ada 3, jadi propana. Ada gugus OH menjadi propanol. Nah, kalau nomor ini dimulai dari nomor 1 di sini menjadi 1. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga menjadi 31. Alkohol sederhana sering dinamai dengan nama radikofungsional umum yang juga telah disetujui oleh IUPAC. Contoh alkohol sederhana ya, sebagai berikut. Ya. Ini ada propil alkohol. Ya. Terusnya kehilangan satu eh, A dari propana jadi propil, terus kemudian ini ada tanah kehilangan atom H1 jadi butil, ada alkohol jadi menjadi butil. Kemudian ini ada sekunder butil posisinya. C-nya di C jadi sekunder butil. Ya alkoholnya mau di sini atau mau di sini nanti sama ya, tetap sekunder butil. Dan ada beberapa alkohol yang mempunyai gugus ini lebih dari 1 atau 2 ya di sini. Alkohol yang mengandung 2 gugus hidroksil yang diberi nama gliko. Dalam sistem substitutif IUPAC, alkohol tersebut dinamai sebagai diol. Diol. Jadi akhirannya etil jadi etilen glikol atau 1,2 etanadiol. Dan ini propilen glikol atau 2 propanadiol. Dan ada juga trimethylene glikol. Nah, dia adalah 1,3 propanadiol. Ini salah satu ya, uh, senyawa yang digunakan di dalam farmasi atau ini nanti bisa dicari ya. Mana karakteristik alkohol ya. Ini merupakan pelarut yang sangat cepat atau pelarut-pelarut tertentu gitu ya yang sering dimanfaatkan untuk kepastian. Jadi nanti bisa dicek karakteristiknya seperti apa. Terus molekulnya seperti apa ya. Dan metanol, etanol, glikol. Baik, berikutnya kita masuk ke aldehid ya. Struktur aldehid itu ini masih seri ya, bukan hidroksil ya, tapi oh ya dia gugus hidroksil tapi terikatnya di uh, paling ujung dari senyawa tersebut. Kemudian gugus asil yang terikat pada substituen H atau R yang tidak dapat menstabilkan muatan negatif sehingga tidak dapat bertindak sebagai gugus pergi dan sifat dari reaksinya adalah ini strukturnya sesuai ini tidak usah diperhatikan ya. Nah untuk tatanan IUPAC untuk aldehid, nah, aldehid diturunkan dari nama alkana induknya dengan mengubah huruf akhiran A menjadi O. Kalau tadi alkohol A menjadi ol, aldehid A menjadi al atau aldehid gitu ya. Atom karbon pada CHO diberi nomor 1, tetapi nomor tidak perlu dicantumkan. Jadi ini ya, ini kan kalau atom C-nya 2, itu etana. Nah, kalau alkohol tadi kan di sini
O-nya tidak rangkap ya. Yang membedakan dengan alkohol di situ. Kalau alkohol ini O-nya tidak rangkap dan OH. Kalau di aldehid, O-nya ini O rangkap dan posisinya selalu di ujung. Kalau alkohol tadi posisinya bisa di tengah. Nah, ini eh, bisa disebut etanal atau etanaldehid. Kan tadi akhiran A-nya diganti al atau aldehid ya. Jadi ini bisa juga disebut dengan etanal atau etanaldehid. Kemudian ini, ini eh, berarti gugus fungsinya adalah aldehid dan dia ada di sini khususnya yang ini ya. Berarti dia nomor berapa? 1, 2, 3. Dia nomor 3. Atom C-nya ada 3 berarti propan. Propana kalau aldehid menjadi propana. Kemudian ada gugus kloro pada atom C nomor berapa? Kita hitungnya dari sini ya. C nomor 1, 2. Jadi 2 kloropropan. Propanal atau 2 kloropropanaldehid gitu. Ini dan ini sama ya. Ini cuma bentuk 3 dimensinya ya. Ini atom C-nya, atom Cl-nya, ini oksigen. Ini ada ikatan rangkap. Ini bentuk 3 dimensinya seperti ini. Kemudian ini ya, ini berarti dari sini nomornya karena ada ikatan rangkap O-nya di cabang ini. Kita hitung dulu ada berapa C-nya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tapi di posisi pada atom nomor 2 itu ada gugus metil. 4 itu kalau alkohol butanol, kalau aldehid butanol. Selain ada eh, cabang metil, ada juga ikatan rangkap. Jadi pada posisi 2 ini ada 2 metil, ya, duanya itu ada 2 fosmetil, 2 metil, kemudian ada 2 juga ikatan rangkap. Jadi 2 butenal. Kan kalau tidak ada ininya kan 2 butenal ya. Kalau misalnya ini tidak ada, namanya menjadi nomor 1, 2 jadi 2 butenal. Karena ada ini juga ditambahin 2 metil, 2 butenal. Baik, aldehid itu merupakan gugus karbonil ya dengan adanya atom O rangkap. Jadi gugus karbonil itu adalah atom O rangkap ini ya, yang berikatan dengan atom C namanya karbonil atau atom aldehid. Ini dia punya rangkap di sini. Aldehid merupakan gugus karbonil. Nah, gugus karbonil ini merupakan suatu gugus yang penting di dalam sih. Mengapa gugus ini penting? Karena gugus karbonil dalam kimia organik, di mana hampir setiap proses sintesis obat, bukan obat, memanfaatkan gugus karbonil ini. Ya. Kemudian kebanyakan molekul bioaktif yang penting, baik itu dalam obat, kosmetik maupun makanan, itu mengandung gugus karbonil. Kemudian untuk yang ketiga, mekanisme faali misalnya mekanisme kelihatan itu melibatkan reaksi Oskar. Kemudian senyawa-senyawa alam atau sintetik yang penting dalam kehidupan sehari-hari itu rata-rata Oskar. Sehingga ini merupakan sini ada beberapa sifat fisik dari aldehid ya. Ini nama trivialnya, ini strukturnya ya rumus dia titik-titiknya dan ini klorofil yang ada aldehid, ini rumus strukturnya ada astaldehid, propionaldehid, etildehid dan benzaldehid. Ini juga ya ada aston, benzylaceton, aston, quinol dan benzofen. Ya, jadi mungkin nanti bisa dicek ya ini senyawa-senyawa ini karakteristiknya seperti apa dan dia banyak juga dimanfaatkan di dalam siang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.